Pagi itu, sinar matahari menghangatkan pelataran luas Taman Mini Indonesia Indah. Di tengah keramaian, langkah kakimu membawa menuju sebuah anjungan yang terasa berbeda, Anjungan Nusa Tenggara Barat. Dari kejauhan, kamu sudah bisa melihat siluet atap rumah adat yang menyerupai pelana kuda, menjulang indah di antara pepohonan hijau. Begitu mendekat, pemandangan pertama yang menyambutmu adalah rumah adat Sasak. Bangunannya sederhana tapi syarat makna. Dindingnya terbuat dari anyaman bambu, beratap alang-alang tebal, dan berdiri kokoh tanpa satu paku pun. Pintu rumahnya kecil dan rendah. Kamu pun otomatis membungkukkan badan saat masuk, merasakan sendiri tradisi sopan santun yang diajarkan leluhur suku Sasak. Di dalam rumah, udara terasa sejuk. Tersusun rapi kartikar pandan, alat tenun tradisional, dan peralatan dapur kuno. Seorang penjaga anjungan bercerita, di Lombok, rumah seperti ini dibangun berderet, membentuk kampung-kampung kecil yang erat, saling terhubung oleh tradisi dan gotong royong. Melangkah lebih dalam ke area anjungan, kamu tiba di bangunan yang jauh lebih megah. Istana dalam loka, replika istana kerajaan Sumbawa. Puluhan tiang kayu jati kokoh menopang bangunan 2 lantai ini. Tangga kayu mengundangmu naik, seolah mengajak menapak jejak para raja dan bangsawan Sumbawa di masa lampau. Di dalam istana, suasana sakral terasa. Ada singgasana, pelaminan adat Sumbawa, serta lukisan-lukisan kuno yang menceritakan kejayaan masa lalu. Di halaman belakang anjungan, dentingan alat musik tradisional terdengar. Sejumlah anak muda dengan pakaian adat warna-warni menari tari gandrung. Iringan gendang belek menggema menghentak-hentak tanah. Para penari bergerak lincah, membawa sukacita dan semangat yang pernah menghidupkan pesta-pesta rakyat di NTB. Tak jauh dari sana ada pameran kecil, kain tenun ikat khas Sumbawa dan kain songket berkilauan dari Lombok dipajang. Setiap helai benang, setiap motif menceritakan kisah tentang tanah, laut, dan gunung, tentang kekayaan alam dan spiritualitas orang NTB. Sebelum pulang, kamu duduk sebentar di bawah pohon besar di pinggir anjungan. Angin semilir membawa aroma rerumputan basah dan wangi kayu tua. Dalam keheningan itu, kamu merasa seolah-olah telah melakukan perjalanan kecil ke Nusa Tenggara Barat, merasakan kedekatan dengan budaya yang hangat, sederhana, tapi luar biasa kaya. Anjungan ini bukan hanya sekadar bangunan, ia adalah potongan jiwa dari tanah Lombok dan Sumbawa, berdiri kokoh di tengah ibu kota, mengundang siapapun untuk mengenal dan mencintai Indonesia lebih dalam. Pintu rahasia di dalam loka. Hari itu, awan tipis berarak di atas Taman Mini. Kau berjalan sendirian di anjungan Nusa Tenggara Barat, menikmati kesunyian yang aneh, seolah seluruh dunia berhenti bernafas. Matamu tertarik pada bangunan megah, istana dalam loka. Tiang-tiang kayu jati berdiri kokoh, membisikkan kisah ratusan tahun lalu. Ada sesuatu yang memanggil dari dalam. Kau menaiki tangga kayu tua, mendengar desa-desa lantainya yang berderit. Ketika kau sampai di ruang tengah, sesuatu menarik perhatianmu. Sebuah pintu kecil di sudut yang biasanya tertutup, kini sedikit terbuka. Didorong oleh rasa penasaran, kau melangkah mendekat. Udara di sekitar pintu terasa dingin. Kau mengetuk pelan. Tok, tok. Tak ada jawaban. Dengan sedikit ragu, kau mendorong pintu itu terbuka, dan angin kuat menyambutmu. Seketika, dunia berputar. Cahaya menyilaukan. Lantai di bawah kakimu menghilang. Kau jatuh ke dalam kegelapan. Saat membuka mata, kau menemukan dirimu berdiri di tengah keramaian yang asing. Tapi, bangunan di sekelilingmu serupa dengan anjungan tadi. Hanya saja semuanya hidup. Orang-orang berpakaian adat berlalu lalang. Aroma makanan tradisional memenuhi udara, suara gendang dan tawa memenuhi ruang. Kau berada di pada abad ke-12. Seorang pemuda berpakaian prajurit menghampirimu. Orang asing? Tanyanya curiga. Sebelum kau sempat menjawab, sekelompok penari gendang black lewat, menari dan memainkan musik dengan irama yang membakar semangat. Sang prajurit tersenyum. Kau harus ikut ke istana. Raja ingin bertemu. Ditarik tanganmu, kau berlari melintasi pasar, rumah-rumah beratap alang-alang, hingga sampai ke pelataran istana sesungguhnya. Dalam loka, masih berdiri megah, utuh dan penuh wibawa. Di dalam istana, seorang pria tua berjubah emas duduk di singgasana. Matanya tajam tapi penuh kebijaksanaan. Ia memandangmu lama, seolah membaca seluruh isi hatimu. Kau datang dari masa depan. Katanya perlahan, kami tahu akan tiba saatnya turunan jauh kami kembali untuk mengingat. Kau terdiam, merasakan darahmu bergetar. Sampaikan pada bangsamu, lanjut sang raja, bahwa warisan sejati bukanlah istana atau kekayaan, melainkan cerita, ingatan tentang siapa kita, dari mana kita berasal.
Seketika gendang dipukul keras. Sebuah kilatan cahaya kembali membawamu terlempar. Tubuhmu ringan melayang, lalu jatuh ke lantai kayu yang kau kenal. Lantai anjungan NTB di TMII. Kau membuka mata. Sunyi, tidak ada siapa-siapa. Hanya terdengar desiran angin dan bunyi daun-daun kering berbisik. Kau tersenyum kecil. Di tanganmu entah dari mana, tergenggam seutas telun kecil. Bukti bahwa semua itu bukan sekadar mimpi.